Halo rakyat halu, gimana kabarnya? Masih galau? Masih pusing mikirin duit? Sama. Oke, biar refresh, kita dengerin aja lanjutan film Hellbound di episode 4. Scene pertama diawali video yang menampilkan berita demonstrasi penjemputan kematian dari Junja. Lalu terlihat tempat kejadian dan jasad Junja dijadikan museum yang ramai para pengunjung. Ada juga berita tentang orang-orang yang mengakhiri hidupnya untuk menghindari penjemputan nubuat mereka. Jadi takut disiksa gitu ya. Lalu mereka malah bunuh diri, tapi tetap aja kena. Dan juga tentang seorang anak bersama ibu dan ayahnya yang mengatakan bahwa ayahnya telah menerima nubuat kematian. Dan terlihat Pastor Jeongchil yang sudah jadi pemimpin kebenaran baru. Bahkan sekarang mereka sudah memiliki kantor dan aplikasi sendiri. Bisa dilihat bahwa kebenaran baru sekarang menjadi sangat terkenal. Di sebuah ruangan sedang mengadakan rapat tentang pembuatan film dokumenter kebenaran baru. Terlihat Diaken Yuji tidak begitu puas dengan apa yang ditunjukkan pada video dokumenter tersebut. Karena isinya terlalu jelas menampakkan wajah Junja. Diaken Yuji beranggapan itu akan malah membuat orang kasihan pada pendosa, dan pendosa tidak boleh dikasihani. Terlihat Bae Yong-jae yang merupakan produser pembuatan video itu agak tidak suka dengan perkataan Diaken Yuji. Bae Yong-jae adalah salah satu orang yang tidak suka dengan perubahan dunia oleh kebenaran baru. Jadi masih ada yang menentang dan juga ada yang support, tapi kadang-kadang karena rasa takut ya. Karena menurutnya mereka hanya takut dengan intimidasi yang dilakukan Rawhead. Lalu rekannya Yongjae yaitu Junwo seperti merasa tertekan dengan perkataan Yongjae. Yang sebenarnya Yongjae tidak menuju untuk Junwo. Akhirnya rapat pun selesai. Setelah para diaken kebenaran baru pergi, atasan Yongjae menyuruh langsung mengerjakan apa yang para diaken mau. Tapi Yongjae keberatan karena istrinya baru melahirkan. Dan tiba-tiba Seohyun, istri Yongjae, menelpon menanyakan kapan Yongjae akan datang. Namun Yongjae yang memang harus kejar target hanya bisa berkata secepatnya, mungkin larut malam. Akhirnya Seohyun pun menawarkan untuk memvideokan anaknya. Yongjae pun menghampiri rekannya untuk membicarakan perihal pengeditan ulang video kebenaran baru. Sepintas terlihat rekannya sedang mengerjakan sesuatu video yang berisi seorang yang memberikan pendapatnya tentang semua perubahan mengenai kematian. Lalu Yongjae menelpon Junwo, namun tak diangkat. Akhirnya Yongjae mencari langsung. Setelah sampai di meja Junwo, terlihat sebuah kartu nama yang bertuliskan Sodo. Dan di baliknya ada tulisan pemancingan Pyongyang. Tiba-tiba Junwo datang dan langsung mengambil kartu itu dari tangan Yongjae. Junwo pun pergi dengan seperti orang dalam tekanan. Scene beralih pada Seohyun yang akan melihat anaknya di ruang bayi. Dijelaskan oleh perawat tidak boleh memvideo ataupun memfoto di dalam ruangan. Namun Seohyun yang ingin memperlihatkan anaknya pada Yongjae diam-diam merekam video dengan HP-nya. Ia pun masuk ke ruang anaknya. Bandel juga nih mama ya. Dan merekamnya. Lalu yang terjadi, Seohyun pun terdiam. Oke, lalu kita beralih pada Yongjae yang sudah selesai kerja dan dalam perjalanan ke rumah sakit. Yongjae menelpon Seohyun, namun nomornya tidak aktif.
dan tiba-tiba masuk telepon dari istri Junwo yang menanyakan keberadaan Junwo. Namun menurut pendapat istri Junwo, sebelumnya ia melihat Junwo bertemu dengan rentenir untuk meminjam uang karena terlibat perjudian. Tapi Young-jae yang memahami sahabatnya tidak percaya kalau Junwo suka berjudi. Di tengah kebingungan harus mencari kemana, tiba-tiba ia melihat kartu sodo yang ternyata ada pada dirinya, yang ia lihat sewaktu mencari Junwo di kantornya. Dan karena di kartu itu terlihat tulisan pemancingan Pyongyang, Young-jae pun berinisiatif mencari ke sana. Lalu sejenak kita beralih pada Soyun yang bingung pada apa yang ia lihat tadi di ruang bayinya. Sayu pun mencari ke situs kebenaran baru tentang kenapa bayi baru lahir bisa menerima nubuat kematian. Namun di hasil pencarian itu nggak didapetin apa-apa. Ia pun nangis dan sedih dengan apa yang akan terjadi pada anaknya. Kita beralih pada Jong-jae yang sedang mencari Junwo. Menurut alamat pemancingan Pyongyang, ia melewati daerah yang benar-benar jauh dari pemukiman. Hingga tiba-tiba ada mobil yang mengklakson. Dan ia pun berhenti. Ternyata itu adalah Rawhead. Yang rusuh nih. Mereka menanyakan tujuan Young-jae ke daerah tersebut. Young-jae hanya beralasan mencari pemandangan dan angin segar. Dan mereka pun pergi. Lalu tak lama Young-jae menemukan mobil Junwo. Setelah dilihat ternyata Junwo tidak ada di mobil, dan akhirnya ia menemukan Junwo sedang duduk di tepi sungai. Setelah dihampiri, Junwo malah kabur, namun berhasil dikejar oleh Young-jae. Tapi Junwo ingin Young-jae pergi dan anggap tidak tahu apa-apa. Karena jika tidak, keluarga Junwo tidak akan hidup dengan tenang. Bahkan Young-jae pun akan diganggu oleh Sodo. Jadi gini, Junwo nggak mau kematiannya karena menerima nubuat malaikat neraka tersebar. Karena bila semua tahu, keluarganya akan dicap sebagai keluarga pendosa dan hidup keluarganya tidak akan tenang. Sedangkan Young-jae, bila ia sampai membeberkan kejadian tersebut, pihak Sodo akan berusaha melenyapkannya. Ya karena dua kubu ini mempunyai tujuan berbeda. Pihak kebenaran baru ingin semua orang yang mati karena nubuat tersebut dipublikasikan sebagai pelajaran nyata. Sedangkan pihak Sodo ingin menyembunyikan semua itu agar orang-orang tidak ada yang percaya dengan fenomena yang terjadi. Oke, kita lanjut. Tiba-tiba Junwo diserang oleh monster neraka tersebut. Lalu setelah eksekusi selesai, datang rombongan mobil yang tidak lain adalah Sodo. Terlihat seorang bernama Yongjun menghampiri Young-jae. Nah, Yongjun ini nih, orang yang tadi dilihat sama Young-jae, makanya dia ingat. Dan memperingatkannya agar tutup mulut untuk semua yang sudah terjadi. Sekilas ia melihat seorang perempuan berambut pendek. Hingga tiba-tiba Young-jae dibius oleh anak buah Yongjun. Salah satu rekan Yongjun mengkhawatirkan karena Young-jae sudah melihat wajah Yongjun. Namun Yongjun percaya pada Young-jae hingga mereka melepaskannya. Terlihat mereka berbincang, yang ternyata wanita berambut pendek tadi itu adalah Hae-jin yang masih hidup setelah ia dipukul habis-habisan oleh Rawhead. Dulu kan rambutnya panjang, sekarang pendek. Dan cerita berlanjut pada saat pagi, Young-jae terbangun dari pingsannya.
ia sudah ada dalam mobil. Lalu ia pergi ke rumah sakit dengan rasa sakit kepala karena efek bius semalam. Sesampainya di rumah sakit, Yongjae menemui istrinya yang sedang tidur menggunakan headset. Dan istrinya terbangun. Yongjae berbohong. Alasan ia telat datang beralasan karena pekerjaannya memakan waktu lama. Dan HP-nya kehabisan baterai. Lalu Seohyun tanpa basa-basi memberikan hasil video semalam. Yongjae pun terkejut. Sementara itu di tempat kejadian Junwo, sudah banyak polisi mencari keberadaan Junwo. Mereka tidak tahu kalau Junwo itu sudah meninggal. Dan ada Diaken Yuji juga di situ. Tak lama ia melihat kartu Sodo, lalu memfotonya, cekrek, cekrek, cekrek. Dan kita beralih pada Yongjae dan Seohyun yang terus menangis memikirkan anaknya. Lalu episode 4 ditutup saat Yongjae menatap anaknya.